Festival Memet Ikan kembali digelar di Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Jawa Tengah. Ribuan warga tumpah ruah menceburkan diri ke dalam embung desa setempat untuk berebut ikan. Warga berdatangan sembari membawa berbagai peralatan untuk menangkap ikan, mulai dari jaring aneka ukuran, tudung saji, ember, hingga keranjang sampah, dan karung yang dimanfaatkan demi berhasil menangkap ikan. Sebanyak lebih dari 2 ton ikan disebar di kolam seluas 7.500 meter persegi milik Desa Gemblegan, mulai dari nila, bawal, hingga lele. Kondisi kolam yang penuh warga dan air kolam yang bercampur lumpur justru menambah keseruan festival tahunan ini. Anak-anak hingga dewasa, pria dan perempuan turut andil berburu ikan. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo didampingi Wakil Bupati Klaten Beni Indra Ardianto hadir dan turut menyebar ikan yang akan menjadi tangkapan warga. Saya sama Wakil menghadiri kegiatan festival tahunan yang luar biasa, Festival Memet Ikan di Desa Gemblegan Kalikotes yang ternyata sudah diselenggarakan selama 6 tahun. Tentu kami bersyukur ada kegiatan semacam ini di Kabupaten Klaten dan kami support kita rangkaikan dengan Harijadi di Kabupaten Klaten. Nah, harapannya tentu warga masyarakat jadi kemudian gemar makan ikan dengan kegiatan ini. Kita pancing dengan kegiatan hari ini. Mereka kemudian menangkap ikan, memasak di rumah sehingga ke depan budaya makan ikan ini kemudian bisa terwujud di Kabupaten Klaten, karena kita tahu kekayaan yang terkandung di ikan ini vitaminnya luar biasa, kandungannya luar biasa untuk kemudian perkembangan khususnya anak. Mana? Dapat apa ini? Dapat lele. Terus ya perasaannya gimana, Mas? Senang aja. Udah berapa kali ikut ini, Mas? 3 tahunan. 3 tahunan. Harapannya gimana, Mas, dengan kegiatan seperti ini, Mas? Ya semakin maju aja sih Klaten. Ini tadi rencananya untuk apa nih ikannya nih? Untuk makan-makan. Oh ya. Dengan kegiatan hari ini harapannya masyarakat menjadi gemar makan ikan, sehingga nanti harapannya menyambut Indonesia Emas yang anak-anak yang hebat dengan terbiasa makan ikan. Selain merupakan agenda tahunan yang digelar di desa setempat dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-221 Klaten, kegiatan ini sekaligus menjadi kampanye gerakan Gemar Makan Ikan untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Dari Klaten, Saiful Effendi, Tim iNews melaporkan. Ratusan siswa sekolah dasar Bentangan, Klaten menunjukkan antusiasme luar biasa saat sambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto Senin kemarin. Berseragam putih merah dan membawa bendera merah putih kecil, para siswa berdiri di pinggir jalan dan kibarkan bendera dan bersorak saat mobil maung yang membawa Presiden Prabowo melintas. Tak hanya siswa SD, siswa SMP dan SMA dan masyarakat turut membaur sambut Prabowo. Iring-iringan kendaraan dinas Presiden bergerak perlahan memberi kesempatan masyarakat untuk melihat dari dekat Presiden Prabowo. Prabowo pun membalas dengan lambaian tangan ke masyarakat. Kehadiran Presiden Prabowo di Klaten untuk menghadiri peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Wonosari. Koperasi Desa Merah Putih menjadi bagian dari program Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menelepon orang tua murid sekolah rakyat. Gibran juga mempersilakan murid-murid untuk menelepon orang tuanya. Tak hanya itu, Wapres Gibran menghabiskan malam untuk mengecek fasilitas asrama sekolah rakyat menengah atas 17 di Solo, Jawa Tengah. Gibran juga berbagi cerita saat ia bersekolah dan tinggal jauh dari orang tuanya. Saya yakin
ini kalau malam pasti pada kangen orang tuanya. Jadi kalau saya zaman dulu tuh ini, saya juga seumuran mereka, tamat SMP, lalu sekolah di luar sendiri, kangen orang tuanya itu pasti pada pas ini sebelum jam tidur. Makanya saya kesini bawa camilan, terus tadi beberapa anak ini saya izinkan untuk video call orang tuanya. Soalnya di sini HP-nya diamankan ya Pak ya. Sekolah rakyat ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 minggu. Siswa yang bersekolah di sini harus tinggal di asrama. Mereka juga tidak diperbolehkan membawa telepon genggam. Sidak pasar terus dilakukan ke Benten, selain untuk mengecek harga beras, tetapi juga untuk mencegah beras oplosan beredar di masyarakat. Presiden pun terus menyoroti tindak pengoplosan beras. Bahkan Presiden menyebut mengoplos beras adalah kejahatan ekonomi luar biasa. Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat buka-bukaan di depan anggota DPR RI. Mentan menyebut ada belasan pegawai Kementan yang diduga terlibat dalam praktek beras oplosan. Mereka pun telah menonaktifkan para pegawai ini. Sementara itu, Satgas Pangan Polri terus menelusuri dugaan pengoplosan beras. Kasus ini menjadi perhatian karena diduga kerugian akibat kasus ini mencapai Rp99 triliun per tahun. Penyidik Kejaksaan Agung mengajukan ekstradirsi untuk staf khusus dari ex-Mendikbud Nadiem Makarim, Juristan. Juristan merupakan satu dari 4 tersangka korupsi laptop di era Menteri Nadiem periode 2019-2022. Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Bonyamin Saiman menduga Juristan berada di Australia. Maki mendesak agar Kejagung segera memasukkan Juristan ke daftar Red Notice Interpol agar segera ditangkap dan dibawa ke Indonesia. Dalam bentuk Kejaksaan Agung harus menempuh 2 upaya. Pertama, Red Notice ke Interpol supaya segera ditangkap oleh polisi setempat di negara tersebut atau melalui negara langsung tersebut bilateral. Dan dugaan saya Juristan ada di Australia. Pernah terlihat di Sydney dan ada jejak juga di Alice Springs, sekitarannya lah. Sekitaran Alice Springs. Itu informasi yang saya dapat, maka Kejaksaan Agung bisa menyasar lebih presisi, yaitu langsung ke Australia. Juristan merupakan satu dari 4 tersangka korupsi pengadaan laptop era Nadiem. Adapun 3 lainnya adalah mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arif, Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek Mulyatsyah, dan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih. 2 tersangka telah ditahan, sementara 1 lainnya menjadi tahanan kota karena disebut sedang sakit. Hampir 2 pekan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, Kejaksaan Agung belum juga berhasil menangkap Riza Khalid. Sebelumnya, Kejagung menyatakan ayah Kerry Ardianto yang juga tersangka dalam kasus yang sama itu diduga berada di Singapura. Untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Sementara itu, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menyatakan sudah mengendus keberadaan Riza Khalid. Saudagar minyak itu rupanya selama ini berada di Malaysia. Dari catatan imigrasi, Riza Khalid sudah berada di Malaysia sejak Februari 2025 atau sebelum Kejaksaan Agung mengeluarkan surat pencekalan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga memastikan akan berkoordinasi dengan otoritas imigrasi dan kepolisian Malaysia untuk memantau Riza Khalid. Riza Khalid menjadi satu dari 18 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina.
Kejagung mencatat akibat persekongkolan jahat itu, negara dirugikan hingga 285 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, Kebakaran terlihat serudal terluka. Saya kira Palestina diparkir pembunuh. karena non halal. Inti Hud Jakarta Kemayoran, iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru. Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Kepolisian memeriksa kejelasan rudal yang menarupsi Gunung Lewoto di rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime. Eksekusi percikan api. Isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerebekan. Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapinya. Jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Gak menerobos gerbang Karena diduga retret Meter persegi. berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama beda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Great Prime Time. Apakah lurus? Benarkah Nyelapak perkara? Emang terlalu. Kalian yang so jagoan membuat saya untuk mengeluarkan Bangga sebagai alumni UGM, Mas. bukan pencitraan saya rasakan. Sehingga analisis paham nggak? Jawab pertanyaan saya. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Background TNI menyampaikan fundamental Persoalan politik pemerintahan. Ini konyol. Ada keanehan dalam Silakan aja. Sekira nggak ada masalah. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Jadi Pak Prabowo batuk, menghindar tamu udah tahu maknanya apa? Bapak anak itu apa? Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan. Oke. Udahlah. Saya Anisha Dasuk. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Malapetaka itu ibu ya kecil. Jakno udah darah. Suara teriak sama minta tolong. Karena sakit hati aja sih. Saya Arlista Hadi, inilah iNews Files. Only on iNews. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight, strategi, iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Inilah iNews
sport, dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight, strategi, iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol, Sistem mundur saling dorong. barak militer, pemain detik-detik Proses berebut makanan. Semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore. Kebakaran terlihat rudal terluka. Saya kira Palestina Diparkir. pembunuh. makanan non halal. Inti Hut Jakarta Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru. Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Kepolisian memeriksa kejelasan. Rudal yang menarupsi Gunung Lewotobi. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime, eksekusi percikan api. isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerebekan. Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat, lengkapin ya. Jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Gak menerobos gerbang. Karena diduga Retret. Meter persegi. berbudaya. Ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Great Prime Time. Buat saya untuk menganalisa. Pertanyaan seperti UGM, Mas. Rakyat bersuara. Drone TNI menyampaikan fundamental. Ini konyol. Ada keanehan. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Interupsi. Malapetaka itu ibu. Udah darah. Karena sakit hati aja sih. Inilah iNews Files. Only on iNews. Dan Redikers, sekarang gue udah berada di Sungai Pelus, Kabupaten Banyumas. Lo bisa lihat sendiri pemandangan di sini, di Sungai Pelus. Dan gue mau ngapain? Oke, kita bakalan seru-seruan. Halo Mas, wih apa kabar? Baik. Baik. Ini lagi persiapan nih? Persiapan. Ya udah kalau gitu, pas banget ini gue udah nyampe, langsung kita siap-siap aja. Seperti biasa Redikers, kita harus selalu mengutamakan keselamatan, safety first. Udah Tredika, sekarang kita langsung aja buat stretching, terus kita langsung main, ya kan? Setelah perlengkapan dan pemanasan, kini saatnya gue memulai kegiatan di Sungai Pelus. Ya, kali ini gue akan sledding pertama yang memiliki nama Blue Ice. Airnya dingin gak ya? Sledding tanpa batas! Dingin! Tapi airnya sumpah jernih banget. Meski saat ini air sungai surut karena musim kemarau, tapi tetap asik sledding di sungai ini. Oke, aman. Wow, sepertinya body rafting kali ini seru banget. Untuk pasti lebih seru, sekarang gue mau coba kepala gue duluan yang meluncur di slide yang panjang. Saya mau coba kebalik juga, boleh Mas? Kebalik juga.
Shark menurutnya lumayan. Ini ketinggiannya 3 meteran. Setelah di bawah set, langsung sampai ke sini, langsung jebur. Untuk menyempurnakan permainan air, gue bersama rekan-rekan yang lain akan cliff jump. Ayo, sikat! Rem adik, tanpa batas. Woohoo! Kabupaten Banjarnegara punya wisata alam Banyuwong dan Pikas Resort yang menawarkan petualangan di sepanjang Sungai Serayu. Debit air yang sedang ditambah karakter sungai yang banyak jeram menantang akan menguji adrenalin para pengunjung. Selama menyusuri Sungai Serayu, wisatawan akan disuguhi sejuknya pemandangan alami khas pedesaan. Paket rafting dimulai dari harga Rp185.000 hingga Rp300.000 per orang, tergantung jarak yang ditempuh. Menantang. Awalnya takut nggak? Awalnya takut, tapi pas udah nyebur nggak. Oh gitu. Tadinya memang takut fobia juga sama air. Lumayan sih. Tadi yang paling menantang yang di bagian mana? Jeram. Iya, dia harus jeram. Yang tajam, Mas. Oh, jeram tajam. Bagi wisatawan yang akan menginap, pengelola menawarkan penginapan berupa rumah joglo. Pengunjung akan dibawa dalam suasana alam yang sejuk, dingin, dan segar karena lokasi penginapan di tengah lahan persawahan. Nah, bagi Anda yang belum memiliki rencana libur akhir tahun, berpetualangan seru di Sungai Serayu Banjarnegara bisa menjadi pilihan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Dataran tinggi Dieng, Banjarnegara masih menjadi primadona destinasi wisata di wilayah Jawa Tengah. Selain pesona alamnya yang sangat indah, Dieng juga memiliki beberapa situs bersejarah peninggalan masa lalu. Salah satunya Kompleks Candi Arjuna yang selalu dipadati para pengunjung saat libur Natal dan Tahun Baru. Di Kompleks Candi ini, para pengunjung bisa melihat sekaligus belajar tentang sejarah candi-candi peninggalan umat Hindu. Selain situs sejarah Candi Arjuna, beberapa destinasi wisata seperti Kawah Sikidang, Kawah Candra di Muka, dan Sumber Jalan Tunda ramai dikunjungi wisatawan. Kesannya sangat menyenangkan sih. Ini baru pertama kali, maksudnya kita perjalanan ke sini dari Temanggung kurang lebih 1 jam 45 menit. Sejak masa libur Nataru, angka kunjungan wisata di kawasan Dieng mencapai 25.000 kunjungan atau meningkat 150%. Tak hanya wisatawan lokal wilayah Jawa Tengah, banyak pengunjung dari luar kota yang penasaran dengan Kompleks Candi Arjuna. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Inilah anak-anak Gaza yang terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya akibat genosida Israel. Bagi mereka, mengungsi ke Kairo, Mesir merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, hidup sebagai pengungsi tidaklah mudah. Mereka kesulitan untuk mengakses sarana pendidikan karena tidak memiliki sertifikat izin tinggal. Beruntung ada 2 orang guru dari Gaza yang bernama Hana Al-Taba dan Joan Abu Saba yang menginisiasi sekolah sementara. Di sini, anak-anak Palestina dari jalur Gaza bisa memulai belajar dasar-dasar membaca dan menulis. Namun sayang tidak ada ijazah atau sertifikat yang bisa diberikan sekolah ini. هلا في صار عدد من الأطفال كتير اللي طلعوا من غزة موجودين في مصر. تقريبا الأطفال بعمر 4 سنوات 5 سنوات هدول ما بتلقوا العلم، ما في مدارس تقبلهم لأنه ما في إقامات إنه يقدروا يفوتوا المدارس وياخذوا شهادات. فمن هان بدأت التفكير في المشروع إنه ممكن إحنا طلعنا من غزة بطولنا زي ما إحنا كده، ما قدرنا إنه ناخد أي حاجة معنا، فطبعا إحنا بنحاول إنه إحنا نأمن مصدر رزق في هذه المبادرة لإلنا، وبنفس الوقت إنه نساعد الطلاب اللي بدهم يتعلموا.
Asiknya belajar membuat mereka untuk sementara melupakan trauma yang mereka alami akibat perang. Dibutuhkan dukungan psikologis bagi anak-anak Gaza yang telah kehilangan keluarganya akibat genosida Zionis Israel. Ratusan demonstran pro-Palestina melakukan long march di Paris, Prancis pada Sabtu waktu setempat, menuntut gencatan senjata segera dan mengecam genosida yang terus berlangsung di Gaza. Para demonstran meneriakkan yel-yel sambil membawa bendera Palestina, poster dan potret anak-anak yang tewas akibat pengeboman serta boneka yang melambangkan korban termuda dalam konflik di Gaza. Aksi bela Palestina juga dilakukan di pusat kota Berlin, Jerman, untuk mengecam pemerintahan Kanselir Friedrich Merz yang dinilai memasok senjata ke Israel dan melindungi secara diplomatik dalam menjalankan perang yang disebut sebagai genosida di Gaza. Para demonstran melakukan long march melewati jalan-jalan dekat gerbang Brandenburg. Sebagian dari mereka terlihat ditangkap oleh polisi. Sementara itu lainnya terlihat membawa spanduk bertuliskan seruan gencatan senjata dan mengibarkan bendera Palestina. Sementara itu di London, Inggris, puluhan ribu orang bergabung dalam aksi besar pro-Palestina yang berlangsung di pusat kota London Sabtu waktu setempat. Demonstrasi yang dimulai dari stasiun Embankment ini melintasi berbagai landmark utama di London, seperti Jembatan Westminster, Jembatan Waterloo, dan kawasan Strand, sebelum berpuncak pada aksi massa di Whitehall. Massa aksi terlihat membawa bendera Palestina dan poster yang mengecam aksi militer Israel bertuliskan "Hentikan Genosida".